pelajaran-pelajaran kita sebelumnya kan. Di pertemuan kita ini melanjutkan pertemuan yang telah lalu yang pernah terputus, yaitu kitab Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah yang membahas tentang masalah ibadah, yang tentang masalah muamalah dibahas di dalam kitab tersebut, karangan Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum itu, karena ini di awal kita berjumpa, kira-kira ada nggak mengulang pelajarannya? Masih ada kan? Ada nggak mengulang kembali pelajarannya? Atau baca-baca kitab sendiri tentang Bidayatul Hidayah? Yang tahu akhirnya lah, dari akhir kita halaman berapa? Akhir halaman tentang tata cara. Anda masih ingat? Tentang apa? Tata cara berwudu. Betul. Masih ingat lah ya akhir pelajaran kita. Jadi karena kita masih pertama ini, awal-awal ini, jadi kita perbanyakkan tanya soal aja lah kan, tanya jawab. Tapi sebelumnya kita bahas kembali lah tentang Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini pelajaran tentang tasawuf kan, tentang kalau orang katakan yang benci dengan kalimat tasawuf atau kita katakan dengan tazkiyatun nafs adalah penyucian jiwa kan. Para ulama kita terdahulu itu, mereka sebelum memulai kajian tasawuf itu, mereka mulakan dengan kajian fikih dulu. Kajian tentang cara beribadah, tentang cara kita berwudu, rukun sholat, itu yang mereka dahulukan dulu. Apa? Kita berhenti sejenak, karena lagi azan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kembali kajian kita. Dengar suaranya jelas nggak? Suaranya dengar jelas? Jelas, Ustaz. Jadi, para ulama kita terdahulu itu,
mereka apa? Mereka lebih mendahulukan fikih terlebih dahulu. Baru mereka belajar tentang tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena kata mereka bahwasanya orang yang belajar fikih saja itu nanti mereka rasakan ada suatu saat nanti qasil qalb, atau merasa hatinya itu menjadi keras, ya kan? Karena kalau kita belajar fikih lebih dalam, itu kita akan merasakan keringanan di dalam Islam ini, seakan-akan kita lalai lah. Maka datanglah para ulama itu menyimpulkan bahwasanya setelah belajar fikih, belajar tentang tazkiyatun nafs untuk memperbaiki diri, kan? Banyak orang yang pandai dalam berwudu, banyak orang yang tahu rukun-rukun sholat tapi tak pernah sholat, gitu kan? Ada yang kurang. Makanya setelah kita mempelajari fikih, kemudian kita masuk kepada ranah tasawuf atau pembersihan diri. Juga apa kata Imam Syafi'i, di antara kalimat Imam Syafi'i, beliau katakan bahwasanya zindik, ya, orang yang belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fikih, kan? Dan juga kafir, dan juga fasik, kata Imam Syafi'i, fasik kata. Dan juga fasik orang yang belajar ilmu fikih tapi tak belajar ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf, penyucian diri, ya. Itu kata Imam Syafi'i. Karena kalau kita berpegang satu saja maka tak cukup. Maka di Majelis Baitul Ahmad inilah kita pelajari kitab Tazkiyatun Nafs untuk membersihkan diri kita lah dari kekotoran, dari maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Dan juga kalau kita belajar ilmu tasawuf dan sekedar hanya baca saja, itu tak cukup. Maka mesti kita beramal, karena tujuan dari ilmu tasawuf atau tujuan dari mempelajarinya itu apa? Untuk mengamalinya. Maka bohong orang-orang yang bilang saya sudah belajar ilmu tasawuf, sudah belajar tazkiyatun nafs, tapi apa? Tapi tak pernah diamali. Hanya baca-baca kisah-kisah saja, kisah para ahli tasawuf zaman dahulu, tapi tak pernah mengikuti jejak mereka. Bohong itu. Makanya ada siapa? Ada Ustaz Kadri. Insyaallah. Sebelumnya kita ucapkan dulu mabruk, kan, untuk Ustaz Kadri. Ahlan wa Bapak. Ustaz Kadri mana? Ustaz. Lanjut Ustaz Taufik. Semoga anak beliau jadi anak yang saleh nanti. Amin, amin. Agama Allah. Amin ya Rabb. Pak sepil dong. Jadi lupa. Lanjut Ustaz. Karena ada Ustaz Kadri, kita lanjutkan pelajaran kita dengan Ustaz Kadri. Jangan Ustaz Taufik. Anak Kadri, aduh. tafadhal. Anak keluar dulu Ustaz. Oh, masih ada Ustaz Kadri, kita tunggu dulu Ustaz Kadri ini bicara. Keluar Ustaz Kadri. Jadi ilmu tasawuf itu sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, dan juga memiliki tingkatan untuk mempelajarinya, kan. Kira-kira kalau seandainya kita kalau menaiki tangga itu satu-satu atau langsung sekaligus, pasti kita naiki dengan satu-satu tangganya. Makanya di awal mula untuk menapaki jejak ilmu tasawuf itu kita pelajari kitab Imam Ghazali. Banyak diantaranya ada kitab Ayyuhal Walad, kemudian ada kitab Bidayatul Hidayah, kemudian banyak dari sarah-sarah Bidayatul Hidayah, kemudian ada Nasaihul Ibad, kan, dan masih banyak lagi lah. Itu tingkatan yang pertama, kan. Nanti sampailah di ujung kita mempelajari ilmu tasawuf itu masuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, kan, karangan Imam Al-Ghazali. Kata para ulama kita, kalau seandainya yang baca Ihya, ya kan, baca Ihya Ulumuddin, maka lahu haya, kata para ulama kita, maka baginya kehidupan. Karena di dalam
ilmu Ihya Ulumuddin itulah ilmu hakikat kata orangnya. Jadi itulah di setiap pelajaran, di setiap ilmu kita mesti ada namanya tadarut kan, ada peningkatan. Jangan langsung sekaligus. Tapi boleh saja kalau kita hanya untuk mutolaah di kitab-kitab besar tak dipermasalahkan, ya kan? Tak ada masalahnya. Misal kita masih Bidayatul Hidayah tapi kita baca Ihya Ulumuddin, tak apa baca. Ada larangannya kan. Hanya saja kita mampu tidak, pasti agak sulit kita untuk memahaminya kan. Itulah ilmu tasawuf. Ustaz Kadri dah pergi ya? Sudah Ustadz, aman. Aman. Begitulah kita insyaallah di minggu depan kita mulakan kajian kitab kita Bidayatul Hidayah yang mana sudah lama kali terputus. Sudah berapa bulan? Sudah 5 bulan, 6 bulanan lah. Kita ulang kembali. Walaupun kita bacanya setengah-setengah, yang penting apa? Yang penting adalah amalnya kan. Walaupun kita baca kemarin tentang sampai bab wudhu saja, sudah diamalkan belum sebelumnya kan? Kalau belum diamalkan kan sia-sia saja kita pelajari yang kita baca kan. Maka ilmu tazkiyatun nafsi itu adalah ilmu yang untuk diamalkan. Coba lagi buka lagi kitabnya yang terdahulu yang sudah diartikan lah, udah gampang kan. Nah, coba diamalkan satu persatu. Kita kemarin itu kita bahas kajian tentang kalau kita berwuduk kan, jika membasuh tangan apa yang kita baca, ya kan, satu-satu. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar baca khatam ijazah misalnya. Bukan hanya itu saja kan. Yang kita butuhkan adalah amalnya. Tidak ada gunanya kita mempelajarinya tanpa ada mengamalinya kan. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ini juga karena anak baru balik dari luar kan, masih pakai pakaian ini kan. Nah, sudah lama tak jumpa dengan Majelis Baitul Ahmad ini. Insyaallah selalu istiqomah, sampai terputus kan. Ustaz kita yang masih sanggup kan mengajarinya kayak Ustaz Kadri walaupun dah punya anak kan, tapi beliau tetap masih mau. Nah, itu tetap jangan dilepaskan lah, tetap ikuti beliau insyaallah. Insyaallah selamat kita dunia akhirat insyaallah. Masuk kita ke sesi tanya jawab aja lah. Mau tanya jawab ahlan, apa aja insyaallah kita jawab yang kita mampu. Ayo teman-teman yang mau ditanyakan tafadhol ditanya apa aja. Ike boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mana ya? Yang ini harus pakai Arab ya, Ustaz? Pakai Arab. Karena mau tanya. Pak, Ustaz mau tanya yang ini tuh. Ya Ustaz. Apa itu? Pokoknya artinya gini, karena nggak bisa Arabnya. Seusai melaksanakan sholat subuh sambil menanti matahari terbit. Dan hendaknya waktumu setelah sholat, ini isya atau subuh sih Ustaz, benar ya? Dan hendaknya waktumu setelah sholat, hingga terbitnya matahari dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian untuk berdoa, bagian kedua untuk berzikir dan bertasbih secara berulang-ulang. Itu subuh kan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab lah insyaallah. Matan Itu di antara wiridnya Imam Al-Ghazali, itu beliau membagi waktu antara sebelum subuh dan sudah subuh kan. Jadi dimulai dari sebelum subuh beliau melakukan apa amalannya,
kemudian nanti sesudah subuh sampai terbit fajar, itu beliau bagi waktunya. Maksudnya ada waktu wirid, ada waktu sholat, ada waktu Quran. Itu lebih baiknya kan. Ya. Jadi banyak para ulama kita membagi wirid di malam hari itu sampai terbit fajar itu banyak modelnya. Ada yang beliau hanya sholat kan, kayak mana kita kenal dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin, bahkan cucunya dari Imam Hussein kan. Beliau itu bahkan di malamnya itu sholat sampai 1000 rakaat kan, kita kenal itu. Jadi ada yang menghabiskan waktunya untuk sholat, ada yang menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran. Di antaranya siapa? Ada Sayyidatuna Adawiyah kan, dia baca Quran itu sepanjang malam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi itu hanya tergantung sebagaimana mampunya dia lah. Bagaimana mampunya dia kan. Kalau Imam Al-Ghazali itu beliau mampu gimana? Bagi waktu itu. Ada waktu zikir, ada waktu sholat, ada waktu baca Quran. Dari waktu Isya itu, dari waktu Isya sampai terbit fajar. Bahkan ulama kita itu sampai terbit lagi matahari. Sampai terbit matahari sampai berapa tuh? Sekitar jam 6 lah. Allah alam. Jadi tergantung antum sendiri lah. Karena wirid banyak kan. Jadi terserah antum mau baca wirid yang mana. Semuanya diberkahi insyaAllah. Lagi lisan kita itu berzikir kepada Allah, insyaAllah Allah berkahi kan. Tidak ada cerita Allah menyanyikan orang-orang yang lisannya berzikir. Baik dia ucapkan subhanallah, atau dia ucapkan la ilaha illallah, atau dia ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semuanya Allah ganjar ya. Allah alam. Ya Ustaz, enggak aduh kok ya. Terjemahannya itu berarti yang benar Isya atau subuh Ustaz? Isya. Dari Ya. Isya kayaknya. Iya, yang di Arabnya dulu Isyamsi kan Ustaz. Pokoknya gitu. Tapi kemarin tuh ada yang pernah dibahas sana, tapi diartikan subuh. Pokoknya Ana karena nggak bawa kitabnya kan, nggak ada kitabnya juga di depan Ana. Ya, yang penting intinya waktu yang afdal itu kan dari ba'da Isya itu sampai terbit matahari semuanya afdal. iya. Mau dibaca di mana pun wiridnya itu semua baik kan. Karena ada dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kan, mulai dari habis Isya nanti sepertiga malam dan sampai seterusnya. Jadi pandai-pandailah cari waktu mau kapan pun, yang penting usahakan. Bahkan para ulama kita mengatakan kalau tak sanggup, kata beliau kan, ada tiga proses. Kalau tak sanggup termasuk miskin lah, kata beliau. Di antaranya yang pertama apa? Yang pertama kalau tak sanggup seandainya usahakan pertama itu untuk sholat 8 rakaat malam hari. Dari waktu Isya itu sampai sebelum fajar itu usahakan. Itu mulai dari 8 rakaat. Kalau tak sanggup 2 rakaat saja. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tak sanggup juga bangun sebelum subuh ucapkan ya Rabb. Kata ulama kita, itu sedikit-sedikitnya iman. Kenapa? Karena waktu malam itulah sangat diberkahi ya. Dari waktu Isya sampai waktu terbitnya matahari. Nanti jam 6. Usahakan semaksimal mungkin. Syukran Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu menggunakan air bak? Makruh ya Ustadz? Kalau seandainya lebih dari 2 kula, tak ada kotoran, tak apa. Tapi kalau seandainya dikit, dan bau, busuk, kotor, kuning, ya, ada lalatnya semualah, yang nggak bagus kan, nggak boleh kan. Jadi kalau seandainya lebih, ya boleh saja, nggak ada larangan. 2 kula itu kalau kita pelajari fikih kan, kembali lagi ke buku fikih. Apa 2 kula itu? 60 kan? 60 kali 60.
Kalau Apa lagi? Pak Ada lagi? Aduh. Assalamualaikum Ustadz. Hukum mencatok rambut itu apa ya Ustadz? Syukron. Catok. Meluruskan biasa gitu loh Ustadz. Ya, ya. Para ulama kita zaman yang modern ini kan kalau dulu kan nggak ada ini masalahnya. Fatwa kan diantaranya fatwa Darul Ifta. Kalau seandainya tujuannya mengubah, ada catokan itu yang permanen ya. Permanen. Kalau dipakai kan ada krim-krimnya lagi lah. Krim-krimnya lagi. Mengubah tanpa ada tujuan, ingat, tanpa ada tujuan itu tidak diperbolehkan lah, dilarang. Nah, nggak ada tujuan ya kan. Kemudian kalau seandainya dia mengubah karena mujamalah untuk suaminya atau karena orang lihat, kalau seandainya orang lihat muntah lah kan, atau seandainya orang lihat tak suka kan, ya itu diperbolehkan menurut diantaranya itu fatwa Darul Ifta Mesir kan. Jadi kalau seandainya tujuannya mengubah seandainya sudah bagus rambutnya kan, diubahnya lagi, nggak syukur dia tidak perbolehkan. Udah terima aja lah. Kalau seandainya rambutnya keriting, orang yang lurus inginkan keriting, orang rambut lurus kadang ada yang menginginkan keriting. Jadi kita hidup di dunia ini nggak ada pernah syukur. Orang tinggi mau pendek kan, orang pendek mau tinggi, semua Allah alam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana tata cara mandi junub atau wudhu orang yang terkena perban atau jabiroh? Ustadz, sebab Ana kemarin ada dengar tausiah tentang ini. Ana nggak paham Ustadz. Syukron Ustadz, jazakallahu khair. Kalau di mazhab kita Imam Syafi'i wallahu alam kurang tahqiq lah, karena belum merujuk ke kitab kan. Kalau di mazhab kita, kalau seandainya emang tak bisa lagi dibuka jabirahnya, emang sudah tak bisa lagi dibuka perbannya, darurat lah, itu dia tetap wuduk seperti biasa kan? Wuduk seperti biasa di luarnya jabirah kan? Akan tetapi nanti diulang kembali kan? Diulang kembali nanti sholatnya dan juga wuduknya semualah diulang. Tapi kalau seandainya jabirahnya itu masih bisa dibuka kan? Masih bisa kena air lah tangannya, nggak ada daruratnya, nggak mati dia misalnya kalau kena air ya, dia masih kuat dia itu tetap sah sholatnya kan. Dan kalau seandainya tak bisa kena, akan tapi ada qadr qalil, ada kena sedikit sajalah, tak apa kan, paham tak? Seandainya ulang kembali yang pertama, kalau seandainya perbannya itu memang darurat sekali lah, nggak bisa dibuka. Kalau seandainya dibuka ada masalah, dia tetap wuduk seperti biasa di luar jabirah, di luar perbannya, akan tetapi nanti diulang kembali sholatnya. Tapi kalau seandainya bisa dibuka, wuduk seperti biasa, tetap lanjut sholatnya, tetap sah kan. Itu dalam mazhab kita, karena kurang rujuk ke kitab, Allah alam. Itu ya Ustadz, maksudnya yang pertama itu tadi sholat untuk menghormati waktu bukan Ustadz? Nanti diulang lagi Ustadz, gitu kah? Ya kalau kata ulama itu kan hormati waktu kan. Ya Ustadz. Lagi. Ya. Kalau misalkan yang bagian, gak bisa ya. Apa Ustadz? Yang penjelasan, misalkan ya tangannya itu terluka gitu Ustadz, ada luka kan? Ya. Kok apa ya? Susah nih sih. Terus kan kita wuduknya yang tangan itu kita tayamumi gitu bisa Ustaz. Gini loh Ustaz. Dan sebagian. Iya. Gitu kan. Dan
Dan sebagian pendapat itu mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia ambil tayamum, kalau seandainya tak bisa kena air kan, tayamum dan diulang kembali sholatnya. Ini ada pendapat, sebagian pendapat kan, tayamum kemudian ulang kembali sholatnya. Tapi yang lebih anak pilih kan, tetap wudhu lah, usahakan wudhu bisanya kan, kemudian sholat kembali kan. Paham? Ya. Ulang sholatnya pas sembuh. Ya, ulang sholatnya pas sembuh. Tapi kalau seandainya dia tak bisa sembuh lagi, sah sholatnya dalam sebagian pendapat. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semisalkan sholat berjamaah zuhur, kemudian ada makmum yang masbuk, dia masuk pada rakaat kedua. Pas dia berdiri untuk menggenapkan rakaat setelah imam sholat, ternyata ada yang tepuk pundaknya, pertanda ada yang jadi makmum, itu bagaimana Ustaz? Sah nggak Ustaz? Kejap. Baterai habis ini, hilang mana? Ya Ustaz. Halo? Ya. Ya Ustaz, dengar. Misal kan sholat berjamaah zuhur, kemudian ada makmum yang masbuk, dia masuk pada rakaat kedua. Nah, pas dia berdiri untuk menggenapkan rakaat setelah imam sholat, ternyata yang tepuk pundaknya, pertanda ada yang jadi makmum. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwasanya tepuk pundak itu bukan disyariatkan ya. Jadi kalau seandainya kita mau jadikan orang imam itu, cukup berdiri di sampingnya dengan niat. Kalau kita makmum kan, perlu kita tepuk pundaknya kan, apalagi sampai tepuk kuat kan. Nah, cukup berdiri di sampingnya, kemudian niatkan bahwasanya kita makmum pada dia, itu yang kita perhatikan. Kemudian dia pertama jadi makmum, kemudian datang orang lagi sholat di belakangnya, Ustaz, boleh enggak? Boleh aja kan, karena yang tak ada jadi masalah, jadi sah. Bahkan nanti makmum yang ketiga ini, tiga kan, kemudian dia masuk juga, kemudian datang lagi orang setelah itu sholat, dia jadi imam, bisa juga kan, sampai seterusnya, tak ada jadi masalah. Allahu a'lam. Paham? Apa Ustaz? Jadi Paham? ya enggak gini kan Ustaz, enggak perlu ditepuk kan, kita niatkan aja. Ditepuk pun Ya. Itu enggak apa-apa ya Ustaz, ya, enggak masalah. Ditepuk dikit gitu loh. Cukup saja berdiri sampingnya, kita niatkan makmum, berarti dia udah jadi imam kita. Tapi karena kebiasaan orang Indonesia kan, itu kalau mau jadikan dia imam, tepuk dulu pundaknya kan. Ya kalau seandainya dia nggak tahu kita jadikan dia imam, ya boleh saja lah tepuk pundaknya atau bagi isyarat kan, bahwasanya dia jadi imam kita kan. Tapi sebaiknya ya cukup dengan berdiri di sampingnya, kemudian kita niatkan bahwasanya makmum kepada dia kan. Itu. Tapi karena udah kebiasaan. Paham? Ya paham Ustaz. Berarti itu tadi pertanyaannya yang enggak apa Ustaz ya. Ya paham.
Assalamualaikum Ustadz, jika seorang wanita sholat tidak membawa mukena akan tetapi langsung memakai gamis dan khimar panjang serta kaos kaki, apakah diperbolehkan Ustadz? Ana sering kali melihat akhwat terutama ketika safar keluar kota, ya boleh nggak Ustadz? Halo, dengar suara anak? Dengar. Mana videonya nih? Assalamualaikum Ustadz, ibu bertanya, jika seorang sholat tidak membawa mukena akan tetapi langsung memakai gamis dan khimar panjang serta kaos kaki, apakah diperbolehkan Ustadz? Ana sering kali melihat akhwat terutama ketika safar keluar kota sholat tak bawa mukena, cuma ana khawatir di ujung gamisnya terjuntai tanah, khawatir kena najis. Apaan Ustadz, boleh nggak Ustadz? Apakah bawa ganti sukron? Loh, Ustadz, ada. Bentar, Ustadznya mana? Kata Ustadz, Bu Pit anak keluar rusak ya mitnya. Kok bisa mit rusak ini? Ustadz Afi gimana nih? Katanya rusak mitnya. Coba. Kok mit rusak? Ini IndiHome nih bapak apa siapa? Indihome PWG lo bapak. Bukan bapak Kodri ya? Ustadz, saja. Mana Ustadz? Suruh nunggu dulu ya teman-teman sama Ustadz Afik katanya. Minta siapa? Minta ke Ustadz Afik, minta ke anak. Tunggu dulu katanya, jangan pergi dulu kata Ustadz Afik. Maaf sekali ini karena hang HP. Apa tadi? Saya ulang kembali soalnya tadi.
Ustadz, izin bertanya, jika seorang wanita sholat tidak membawa mukena, akan tetapi langsung memakai gamis dan khimar panjang serta kaos kaki, apakah diperbolehkan Ustadz? Ana seringkali melihat akhwat terutama ketika safar keluar kota sholat tak bawa mukena, cuma Ana khawatir ketika ujung gamis menjuntai tanah, khawatir kena najis. Afwan Ustadz, lebih baiknya bagaimana? Apakah bawa cadangan atau membawa mukena? Syukron. Kalau seandainya dia sedang, bahwasanya mukennah itu bukan syarat sah sholat. Mukennah itu bukan syarat sah sholat. Yang syarat sah sholat itu menutupi aurat kan. Jadi dia mau pakai baju apa saja, kemudian menutupi aurat, ya diperbolehkan saja. Kayak dia pakai gamis dengan jilbab yang besar kan. Dan Nabi SAW illa wajhu wal kafain ya, kecuali wajah dan tangan, telapak tangan ya. Jadi nggak perlu dia pakai mukena. Kalau kita lihat orang-orang Arab kan, ada mukena kan, bahkan yang jual mukena pun nggak ada kan. Jadi mereka sholat apa adanya gitu. Jadi selagi tutup aurat, kemudian takut kalau bahwasanya nanti di baju ada najis. Misalnya kata Nabi SAW, tanah itu, turab itu membersihkan setelahnya. Jadi kalau seandainya bajunya juntai-juntai ke bawah, dia berjalan, itu tanah itu membersihkannya. Jadi tak masalah. Tapi kalau seandainya ragu bawa mukena, pakai ganti cadangan ya, itu lebih baiknya kan. Jadi hanya yang paling baiknya, itu lebih baiknya pakai mukena. Ada lagi enggak? Ustadz, ada pertanyaan titipan. Kok apa? Berlian apa ya? Nggak Bukit. tahu Ustadz. Enggak. Siapa sih berlian itu? Ustazahnya masih bakal. Apa lagi soalnya? Hilang pula soal tadi. Ustazah. Pesan-pesan. Udah nggak ada pertanyaan kayaknya. Nggak ada. Atau ada yang masih belum paham lah. Ada nggak? Udah. Tadi Ustadz masalah perban. Ulang sholatnya udah sembuh Ustadz. Sholat kodok atau sholat mu'addah Ustadz? Syukron. Ini kita ulang kembali. Bahwasanya kita bagi dulu. Luka itu ada namanya luka berat kan? Ada namanya luka ringan. Ya enggak? Kalau seandainya lukanya berat, kemudian lukanya itu di anggota tubuhnya yang tempat dia beruduk lah, anggota tempat uduk kan, kemudian dipakaikannya jabirah kan. Ini kalau luka berat kan, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan bahwasanya beruduk kemudian tayamum lagi. Ada yang mengatakan seperti itu kan, beruduk kemudian kenakan sebisanya saja tempat jabirahnya, kemudian diulang dengan tayamum kan. Ini pendapat yang dipaparkan oleh imam kita kalau tak salah di kitab Suratul Akhyar kalau tak salah. Kemudian apakah apakah diulang kembali sholatnya? Ini menjadi perbedaan antara beberapa pendapat kan. Ada khilaf di antara beberapa pendapat tentang masalah luka berat ini kan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dan ini pendapat yang rajih insyaallah kan. Bahwasanya kalau dia sudah tayamum itu sudah cukup lah, tak perlu diiadah lagi. Wallahu alam lah. Karena belum lupa juga masalah ini kan. Kita kan. Jadi ana rujuk kembali ke kitab. Kalau seandainya ada salah, ana kembali ulang. Kemudian kalau seandainya lukanya ringan, terus apa yang dilakukan? Dibuka dan tetap beruduk sebagaimana wuduk biasanya. Jadi kalau luka ringan ini, kalau seandainya luka ringan, buka perbannya. Nah, jadi
yang i'adah itu khilaf di antara ulama. Jadi kalau kita mau lihat khilafnya itu di dalam kitab I'anatul Talibin ada itu tentang khilaf-khilafnya dan yang mana yang rajih di antara pendapatnya, yang mana diambil oleh mazhab kita, ya kan? Tapi yang rajih rasana kan, salah itu di dalam kitab Kifatul Akhir itu bahwasanya yang rajih adalah tidak diiadah lagi kalau seandainya dia sudah tayamum gitu kan, tidak perlu iadah lagi. Tapi ada yang mengatakan iadah lagi. Itulah khilaf di antara ulama. Dan khilaf bukanlah suatu perkara yang diharamkan kan? Karena para mujtahid itu kalau seandainya dia salah, Allah ganjar juga kan? Satu pahala. Tapi kalau seandainya dia benar, Allah ganjar 2 pahala. Di khilaf itu adalah rahmah, kata bahwasanya para ulama kita, perbedaan itu adalah rahmat, ya kan? Coba tak ada seandainya khilaf di antara kita umat Islam ini, pasti kita rasakan bahwasanya Islam itu berat bagi kita kan? Ada yang bahwasanya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau seandainya setelah selesai wudhu menyentuh wanita batal wudhu kan? Tapi ada sebagian di mazhab lain kalau hanya sekedar sentuhan tak masalah kan? Begitulah Islam adalah, perbedaan dalam Islam adalah rahmat. Wallahu a'lam. Nanti anak tahqiqkan lagi, anak coba lihat kembali kitab anak karena terlalu fokus kemarin dengan ujian ya, sampai lupa baca kitab fikih dan lainnya. Nanti anak ulang kembali. Kalau seandainya nanti ada salah atau yang sekarang ini paham lah itu tentang masalah jabirah, boleh diungkapkan. Wallahu a'lam. Coba lihat lagi. Ustadz, Siapa lagi? Ustadz, kemarin kan pas Ramadan pernah bahas tentang Sayyidah Khadijah. Nah, itu semasa gadisnya beliau menikah pada umur berapa, Ustaz? 40. Masa usia semasa gadis, Ustaz, yang sebelum sama Rasulullah. Khadijah sebelum nikah pertama. Khadijah nikah pertama. Khadijah. Ya, sebelum Nggak sama. tahu anak pastinya berapa umurnya. Anak nggak tahu pastinya berapa umur beliau ketika nikah pertama. Allah alam. Siapa yang tahu di sini mungkin boleh ditulis. Nanti anak lihat lagi. Anak lihat sirah beliau. Insyaallah nanti anak bagi tahu di pertemuan selanjutnya. Yang masih ada ragu-ragu hari ini kita bahas insyaallah Rabu depan. Kita jawab pertanyaan, kemudian kita sambung baca kitab kita juga. Terima kasih Ustadz Rizky Al-Azhari dan Ustadz. Siapa ini? Rizky Al-Azhari. Nama Ustadz aslinya Rizky Al-Azhari. Nah, karena email anak yang pertama rusak kan? Ada email buatan ya? Untuk hacker orang. Al-Azhari gitu. Kita sambung di hari Rabu depan ya, insyaallah. Dan disiapkan kitabnya dan tulisnya dan dibaca dulu sebelum kita mulakan, baca dulu kitabnya. Apa yang dipahami diusahakan walaupun hanya sekitar 10% dari 100 ya. Yang penting baca dulu. Kalau alam, jangan lupa untuk apa tuh? Terakhir Ustadz, ada pertanyaan terakhir. Ustadz, kalau misalkan kita enggak, ini pertanyaan titipan. Ustadz, kalau misalkan kita baca CV seseorang, tentang data diri seseorang, CV 1 dari 10 1 sampai 10 berapa persen Ustadz yang bisa dipercaya? Kan cuma tulisan. Nggak tahu ya berapa persen bisa dipercaya. Tergantung dia, nggak tahu juga kan itu orangnya dia betul jujur atau dia palsu. Minta buktinya. Berarti 3% ya Ustadz dari 10, 3/10. Enggak lah,
tergantung orangnya juga, nggak bisa kita menghukumi kan. Mungkin dia letak orang betul ya, nggak bohong dia, ya bisa jadi 100% ya. Ya. Itulah. Tapi ya tergantung orang lah. Kita nggak bisa menghukumi orang sampai dia bagi buktinya. Apalagi CV kan, CV ini kan untuk cari kerja, apalagi. Jangan dulu kita terima secara langsung kan, makanya kita hadap-hadapan dulu kan. Itulah. Iya, Allah Ustaz. alam. Boleh ditutup, Ustaz. Oke, kita akhiri kajian kita malam ini. Kenapa tuh? Urutan salat malam apa, Ustaz? Kenapa? Urutan salat malam. Yang pertama, salat taubat. Pokoknya apa yang dikerjakan di malam hari baik. Salat, Ustaz, salat. Mau sholat apa saja? Mau sholat dia sholat mutlak atau sholat tahajud atau sholat witir. Tapi para ulama kita itu mendahulukan yang paling utama di antara sholat malam itu apa? Sholat witir kan. Itu harus diusahakan. Itu menurut pendapat Imam Al-Bajuri. Maksudnya mengatakan sholat malam itu yang terbaik itu adalah sholat witir. Maka Nabi SAW itu apa? Mengatakan innallaha yuhibbu al-witra kan. Allah itu sangat cinta dengan ganjil. Jadi kalau seandainya Allah cinta dengan ganjil, hambanya melakukan apa yang dicintai, insya Allah Allah cintai ya. Usahakan sebelum tidur sholat witir dulu. Kalau tak sanggup sholat witir sebelum tidur, bangun tidur kan sebelum fajar. Diusahakan sholat witir. Itu menurut pendapat Imam Al-Bajuri yang paling afdal. Sholat malam itu sholat witir kan. Allahu a'lam. Ya, Ada lagi? Syukron. Kita tutup aja, Ustaz. Nah, kita tutup akhiri malam ini. Ya, semoga antum sehat-sehat selalu dan jumpa lagi kita di hari Rabu depan. Jangan lupa baca kitabnya dulu, bawa kitabnya, kemudian bawa alat tulis ya. Kita akhiri malam ini dengan ucapan doa oleh Ustaz Kadri. Ada Ustaz Kadri ini enggak? Udah keluar, Ustaz. Nah, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.